asasi adalah hak yang melekat di diri manusia yang diberikan oleh Tuhan sebagai kodrat dan tidak bisa diganggu-gugat oleh sesiapapun itu. Halo semuanya, hari ini kami akan membahas tentang serba-serbi hak asasi manusia. Apa aja sih yang dibahas? Ada kehidupan sebelum deklarasi HAM internasional, penyebab harus ada HAM, macam-macam HAM, perkembangan HAM di Indonesia, instrumen HAM di Indonesia, dan dampak dari ketidakpedulian HAM, serta contoh pelanggaran HAM. Yuk langsung ke pembahasan yang pertama. Wujudkan hak asasi manusia sudah ada sejak sebelum Masehi, namun dengan penyebutan atau istilah yang berbeda-beda. Hukum tertua yang pernah dikenal oleh manusia adalah Hukum Hammurabi 1792 sebelum Masehi. Hukum Hammurabi disusun oleh Raja Babilonia Hammurabi untuk memerintah masyarakat yang lebih beragam setelah menaklukkan Mesopotamia. Kitab itu dibuat untuk memastikan bahwa hak dan kewajiban setiap warga negara bisa terpenuhi dengan adil tanpa dibeda-bedakan. Nah, gambar yang ada di tampilan ini adalah piagam HAM pertama di dunia yang sekarang tersimpan di British Museum. Pada 539 sebelum Masehi, Cyrus Agung yang merupakan pendiri Kekaisaran Akhmadnid, Armenia, berhasil menjatuhkan kota Babel. Ia pun membebaskan setiap budak di sana untuk pulang dan memilih agama yang ingin mereka yakini. Peristiwa ini kemudian dianggap sebagai bentuk adanya hak asasi manusia yang pertama dalam sejarah. Tidak hanya itu, titah yang dikeluarkan oleh Cyrus Agung itu dituliskan pada tanah liat yang dikenal sebagai Cyrus Cylinder. Cyrus Cylinder inilah yang kemudian diakui sebagai piagam HAM pertama di dunia. Kita bergeser pada masa kekhalifahan Islam. Sejak awal, Nabi Muhammad SAW dalam dakwahnya selalu mengutuk segala bentuk kejahatan sosial. Rasulullah juga menekankan penghapusan perbudakan dan memperjuangkan hak-hak perempuan serta kaum minoritas. Nabi Muhammad juga memperjuangkan kesetaraan umat lewat Piagam Madinah atau Konstitusi Madinah. Piagam Madinah adalah dokumen yang disusun oleh Nabi Muhammad SAW pada tahun 622 yang merupakan suatu perjanjian dengan semua suku-suku dan kaum-kaum penting di Yathrib. Pada tahun 1215 Masehi, Raja John dari Inggris diminta untuk menandatangani Magna Carta. Magna Carta berisikan 63 aturan yang memuat hak-hak yang harus diberikan untuk memerdekakan manusia. Beberapa isi Magna Carta yaitu yang pertama, raja dan keturunannya berjanji akan menghormati kemerdekaan, hak, dan kebebasan gereja Inggris. Yang kedua, para petugas keamanan serta pemungut pajak akan menghormati hak-hak penduduk. Yang ketiga, polisi maupun jaksa tidak dapat menuntut seseorang tanpa bukti dan saksi yang sah. Dan yang keempat, seseorang yang budak tidak akan ditahan, ditangkap, dinyatakan bersalah tanpa perlindungan negara dan tanpa alasan hukum sebagai dasar tindakannya. Yang kelima, apabila ada orang tanpa perlindungan hukum sudah terlanjur ditahan, raja berjanji akan mengoreksi kesalahannya. Beberapa ahli yang mendukung adanya hak asasi manusia, yaitu Hugo Grotius, yaitu ahli hukum Belanda, yang kedua John Locke, dan ada dokumen Bill of Rights. Setelah banyaknya pergolakan dan perdebatan tentang hak asasi manusia, pada tanggal 10 Desember dibentuklah Deklarasi HAM Universal atau Universal Declaration of Human Rights yang bertujuan untuk melindungi setiap hak individu di seluruh dunia. Kenapa sih HAM harus ada?
Yang pertama, HAM menjadi parameter pembangunan internasional. Sudah menjadi kesepakatan internasional bahwa negara yang mengabaikan HAM akan dikucilkan dari pergaulan internasional. Sanksi yang diberikan juga bermacam-macam bentuknya, tergantung dari kesepakatan bersama. Maka sudah dipastikan hal ini akan menghambat pembangunan nasional suatu negara di kancah internasional. Yang kedua, sesuai dengan nilai agama dan budaya bangsa. Agama dan budaya yang dimiliki oleh Indonesia sudah menjadikan HAM sebagai bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia yang berwujud kebiasaan masyarakat, peribahasa, dan adat istiadatnya. Yang ketiga, HAM sebagai program nasional yang didukung oleh peraturan perundang-undangan. Tujuan utama dari penyelenggaraan negara yaitu terbangunnya tatanan masyarakat yang merdeka. Setiap orang berhak terbebas dari ketidakberdayaan akibat keterbatasan sosial, ekonomi, geografis, dan keterbatasan lainnya. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM menjelaskan bahwa perwujudan masyarakat yang merdeka mensyaratkan 3 hal, yaitu jaminan HAM, terciptanya perdamaian, dan terwujudnya pembangunan. HAM dalam wujud hak sipil dan hak politik harus berjalan beriringan dengan adanya jaminan keamanan dan pelaksanaan pembangunan yang saling menguatkan. Yang keempat, HAM sebagai kontrol sosial. HAM sebagai kontrol sosial berfungsi untuk menetapkan tingkah laku apa saja yang dianggap menyimpang dan sanksi apa yang dapat diberikan. Tujuan utama dari kontrol sosial sendiri yaitu untuk mencapai keserasian dan perdamaian di dalam masyarakat, sehingga akan tercipta keadaan yang damai, adil, dan tertib. Sedangkan keadaan yang kacau akan terjadi jika HAM tidak ditegakkan. Kemudian, macam-macam hak asasi manusia menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Yang pertama ada hak atas rasa aman, yang kedua ada hak atas kesejahteraan, yang ketiga ada hak untuk hidup, yang keempat ada hak untuk mengembangkan diri, dan yang kelima ada hak untuk memperoleh keadilan. Kemudian, yang keenam, yaitu ada hak untuk berkeluarga dan meneruskan keturunan. Yang ketujuh ada hak atas kebebasan pribadi. Yang kedelapan ada hak turut serta dalam pemerintahan. Yang kesembilan ada hak wanita, yaitu hak yang diperoleh wanita sesuai dengan HAM. Dan yang kesepuluh atau yang terakhir adalah hak anak, yaitu hak yang diperoleh anak sesuai dengan HAM. Perkembangan hak asasi manusia di Indonesia dibagi menjadi 2 periode, yaitu sebelum kemerdekaan dan setelah kemerdekaan. Perkembangan HAM di Indonesia dimulai sejak era sebelum kemerdekaan. Pada periode ini, perkembangan hak asasi manusia ditandai dengan kemunculan organisasi-organisasi pergerakan nasional, seperti Budi Utomo, Perhimpunan Indonesia, Sarekat Islam, dan Partai Nasional Indonesia. Keempat organisasi ini berfokus pada penegakan hak asasi manusia untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia agar terbebas dari penjajahan dan penindasan masyarakat. Pada era setelah kemerdekaan, hal yang masih diperdebatkan adalah tentang hak untuk merdeka, hak berorganisasi dalam politik, dan hak berpendapat di parlemen. Oleh sebab itu, Indonesia menjamin hak para rakyatnya untuk berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat yang tercantum dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Di periode ini dibagi menjadi 2 masa, yaitu masa Orde Baru dan masa Reformasi hingga sekarang. Beberapa pencapaian perjuangan hak asasi manusia pada masa Orde Baru, yang pertama, hak pers pada periode ini telah memiliki kebebasan. Yang kedua, pemilihan umum telah dilaksanakan secara bebas, jujur, dan demokrasi. Yang ketiga, keberadaan partai politik dengan ideologi yang berbeda-beda tetap memiliki visi yang sama, yaitu untuk memasukkan tentang hak asasi manusia ke dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar. Memasuki era reformasi, HAM mengalami perkembangan yang cukup pesat. Buktinya adalah lahirnya TAP MPR nomor 17/MPR/1998 tentang HAM. Selain itu, HAM juga mendapatkan perhatian besar dari pemerintah dengan melakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 untuk menjamin HAM. Setelah itu, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga telah ditetapkan. Bergeser pada pembahasan berikutnya mengenai instrumen HAM di Indonesia. Menurut Komnas HAM, dalam pelaksanaan HAM ada instrumen yang dipakai, yaitu instrumen internasional dan instrumen nasional. Instrumen HAM adalah alat yang digunakan untuk melindungi dan menegakkan HAM.
Instrumen internasional contohnya adalah Piagam PBB dan Deklarasi Universal HAM. Sedangkan instrumen nasional antara lain Undang-Undang Dasar 1945 beserta amandemennya, TAP MPR nomor 17/MPR 1998, Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, dan seterusnya. Lembaga Penegakan HAM di Indonesia. 1. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kemenkumham Republik Indonesia merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang perlindungan HAM. 2. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM melaksanakan fungsi pengkajian dan penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi. 3. Pengadilan Hak Asasi Manusia menangani kasus pelanggaran HAM yang bersifat berat. 4. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan untuk menangani kasus pelanggaran HAM terhadap perempuan. 5. Komisi Nasional Perlindungan Anak sebagai organisasi independen di bidang pemenuhan dan perlindungan hak anak di Indonesia. 6. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi memberikan alternatif penyelesaian pelanggaran HAM berat di luar pengadilan HAM dan sebagai mediasi antara pelaku dengan korban pelanggaran HAM berat. Di samping lembaga penegakan HAM yang dibentuk oleh pemerintah, masyarakat juga mendirikan berbagai lembaga HAM dalam bentuk LSM atau Lembaga Swadaya Masyarakat. Adapun yang termasuk LSM ini antara lain, yang pertama ada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI, yang kedua Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras, yang ketiga Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat atau LSAM, yang keempat Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia atau PBHI. Lalu bagaimana ya apabila HAM tersebut tidak terpenuhi? Berikut beberapa dampak dari ketidakpenuhan HAM adalah yang pertama, ketidakadilan sosial. Ketidakpenuhan hak dapat menyebabkan ketidakadilan sosial, di mana sebagian masyarakat tidak memiliki akses yang sama terhadap pendidikan, perawatan kesehatan, pekerjaan, dan kesempatan lainnya. Hal ini tentu dapat memperdalam kesenjangan sosial dan ekonomi antara individu dan kelompok lainnya. Yang kedua, konflik dan ketegangan sosial. Ketidakpuasan akibat ketidakpenuhan hak tentu hal ini dapat memicu konflik dan ketegangan sosial dalam masyarakat. Ketidakadilan dan perlakuan yang tidak adil dapat menciptakan ketidakstabilan dan ketidakharmonisan dalam hubungan antar individu dan kelompok lainnya. Yang ketiga, ada pelanggaran HAM. Ketidakpenuhan hak tentu dapat melibatkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia seperti hak atas kebebasan, keadilan, privasi, dan perlindungan dari perlakuan yang tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia yang lain. Yang keempat atau yang terakhir, rendahnya kualitas hidup. Ketidakpenuhan hak dapat mengakibatkan rendahnya kualitas hidup individu dan masyarakat secara keseluruhan. Ketidakmampuan untuk mengakses layanan dasar seperti pendidikan, perawatan kesehatan, air bersih, dan sanitasi yang layak dapat menghambat perkembangan dan kesejahteraan individu. Maka dari itu, penting untuk memastikan bahwa hak-hak individu harus dihormati, dilindungi, dan dipenuhi. Hal ini tentu melibatkan peran pemerintah, lembaga hukum, dan masyarakat secara keseluruhan untuk memastikan adanya kebijakan, regulasi, dan mekanisme penegakan hukum yang efektif untuk melindungi hak asasi manusia. Contoh-contoh pelanggaran HAM. Yang pertama, penyiksaan dan perlakuan merendahkan martabat. Kedua, eksekusi mati tanpa proses hukum yang adil. Ketiga, penghilangan paksa atau penghilangan orang. Keempat, pelecehan seksual dan kekerasan gender. Kelima, penahanan sembarang atau penahanan tanpa pengadilan. Keenam, diskriminasi ras, agama, gender, atau kelompok lainnya.